KPU RI Bogor, Margo Yuwono, DPR Republik Indonesia saat ini gadungan bahwa negara Republik Indonesia, Presiden gadungan, polisi gadungan, jaksa gadungan, hakim gadungan. DPR MPR belum dibentuk. Bagaimana kemudian bisa diamandemen? Dasar apa undang-undang itu bisa diamandemen? Dengan syarat ketentuannya belum terpenuhi. Nah, tiba-tiba ada muncul undang-undang yang katanya amandemen, tetapi dalam hierarki hukum pun tidak diakui undang-undang amandemen itu. Kan konyol pada saat secara hukum tidak diakui, tapi kemudian setelah pelaksanaan dipakai. Apakah konyol itu? Tujuannya adalah kembali kepada sesuatu kebenaran yang ada. Apa kebenaran yang ada? Setiap ada permainan itu harus jelas aturan mainnya. Setiap pengelolaan negara harus jelas aturan mainnya bagaimana mengelola negara. Sehingga peran dan fungsi masing-masing yang terlibat atau stakeholder yang terlibat dalam upaya sebagaimana mewujudkan dalam Undang-Undang Dasar 45 dalam pembukaannya bisa terwujud. Jangankan bicara tentang terwujud, aturan mainnya saja nggak jelas. Apakah Anda Bukan diduga lagi, saya pastikan itu palsu. Mengapa? Hasil BPUPKI jelas di situ. Berapa bab, berapa ayat, berapa pasal, jelas di situ aturan peralihan, aturan jelas. Yang hari ini kita gunakan juga jelas. Mengenai data, saya siapkan datanya. Nanti akan saya siapkan di mana palsunya. Kami sudah roadshow kemana-mana. Bahkan ke DPR, MPR, Presiden, MK, MA, Jaksa Agung, kami sudah roadshow semua itu, sudah kami lakukan. Saya menyampaikan kepada Kapolri waktu itu mengadukan adanya pemalsuan Undang-Undang Dasar 45. Namun akan dilema pada saat Undang-Undang Dasar 45 itu diterima sebagai pengaduan. Karena polisi sendiri tidak punya hak dan kewenangan untuk mengurus tentang Undang-Undang Dasar. Sejak kapan? Sejak saya mengadukan itu kepada Kapolri. Saya berpihak kepada syarat berdirinya sebuah negara yang disepakati oleh kita semua sebagai salah satu negara yang mempunyai organisasi di dunia. Syaratnya adalah satu, mempunyai wilayah. Kedua, mempunyai pemerintahan. Ketiga, adanya penghuni dalam satu wilayah tersebut. Dan keempat adalah syarat untuk diakui oleh negara lain. Itu hanya sebuah tambahan saja. Tapi secara prinsipal ya juga. Persoalannya nggak mendukung atau tidak mendukung. Ini persoalan adalah tugas hidup bagi semua orang yang ingin menegakkan sebuah aturan main yang sesuai. Kalau Anda merasa tidak sesuai, ya Anda harus melakukan untuk mencoba perbaikan. Siapa mendukung? Karena ini tidak dipublikasikan, tidak dibuka ke masyarakat, dampak dan lain sebagainya yang terjadi hari ini. Jadi saya tidak mempunyai pendukung. Pendukung saya ya semua pihak yang akan kemudian sadar bahwa hukum itu sudah melenceng jauh dari apa yang disebut aturan main. Saya sudah mendorong pada pemerintah meminta pernyataan sikap. Pada zaman SBY, pemerintah SBY mengapresiasi dan akan melaksanakan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian berlanjut pada periode pertama Presiden Jokowi. Ya, Presiden Jokowi memberikan respon yang baik melalui Sekretariat Negara. Berbagai hal sudah dilakukan
Dan terakhir, Presiden membuatkan sebuah lembaga untuk kami lakukan agar ada terjadi komunikasi hubungan dua arah yang baik dalam membantu perbaikan aturan tersebut. Harapannya sejak awal saya minta agar langkah ini tidak terukur, saya minta sudah terukur. Contohnya saya sudah meminta kepada Presiden agar dibuatkan satgas tentang Undang-Undang Dasar dan atau badan yang mengurusi tentang Undang-Undang Dasar. Dan menurut para ahli yang dilakukan oleh teman-teman di Presiden melalui Sekretariat Negara, yang punya kewenangan adalah MPR. Sehingga menurut hemat kami, suka nggak suka, ini sekarang bola panasnya ada di MPR.